Sudah hampir 2 minggu surat undangan itu tergeletak di atas meja reot, diapit oleh cangkir kopi retak dan kalender yang tak pernah diganti sejak 2 tahun lalu. Kertasnya elegan, berlapis tinta emas, mengabarkan reuni akbar alumni SMA negeri tempat Danu dulu sekolah, tempat yang justru menyimpan luka paling dalam hidupnya. Ia menatapnya lama, seperti menatap masa lalu yang tak pernah benar-benar mau ia datangi kembali. Tertulis nama-nama panitia yang dulu kerap membulinya, seolah waktu tak pernah mengubah mereka. Danu menyandarkan punggungnya ke dinding kayu rumah kontrakan sempit itu, mendesah dalam diam. Ia masih ingat betul bagaimana dulu ia jadi bahan lelucon karena seragamnya yang selalu kusam, karena ia tak pernah bisa bayar iuran tepat waktu, dan karena ibunya bekerja sebagai buruh cuci. Tak ada yang mau duduk sebangku dengannya, apalagi berteman. Ia seperti hantu yang tak diinginkan, hanya hadir untuk dihina dan dilupakan. Pikirannya berkecamuk. Untuk apa aku datang ke acara itu? Untuk dihina lagi? Namun sesuatu dalam dirinya bergolak. Bukan amarah, tapi rasa ingin tahu, apakah mereka sudah berubah? Ataukah luka lama itu masih relevan sampai sekarang? Danu tahu, ia bukan lagi pria yang sama seperti 15 tahun lalu. Tapi tetap saja, kenangan tentang ruang kelas sempit dan suara tawa mengejek itu masih menghantuinya, bahkan dalam mimpi. Ia membuka dompet usang yang sudah mulai sobek di sisi jahitannya. Di dalamnya, terselip foto hitam putih sang ibu yang sudah tiada. Danu memandangi wajah itu dengan mata yang memerah. Ibu selalu bilang, kalau kamu disakiti, jangan balas dengan dendam. Tapi jangan juga lupakan. Simpan sebagai bahan bakar untuk bangkit. Kata-kata itu yang membuatnya bertahan saat dulu hidup serasa neraka. Dan kini, mungkin saatnya bahan bakar itu digunakan. Sore itu, Danu berdiri di depan kaca butut dengan bingkai berkarat. Ia memandangi dirinya sendiri. Rambut gondrong, wajah kusam, baju sederhana. Tapi sorot matanya tajam, penuh tekad yang tak bisa dibeli dengan harta. Ia tersenyum kecil. Mungkin mereka takkan mengenalinya. Mungkin, itu justru bagian terbaiknya. Langkahnya ringan saat ia keluar rumah, melewati gang sempit yang masih mengingatnya sebagai anak tukang cuci. Di ujung gang, beberapa tetangga melambaikan tangan, masih ramah seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa lelaki berpenampilan biasa ini menyimpan kejutan besar dalam hidupnya. Danu hanya membalas dengan senyum singkat, lalu naik ke atas sepeda motornya yang sudah mulai usang. Dalam perjalanan, ia membayangkan kemungkinan-kemungkinan. Akan seperti apa ekspresi mereka nanti? Apakah mereka akan menyambutnya dengan hangat, atau akan kembali menjadi makhluk sombong yang dulu merendahkannya? Tapi yang jelas, ia tak akan gentar. Hari itu bukan tentang mereka. Hari itu adalah tentang dirinya, dan bagaimana ia membuktikan bahwa luka tak selalu harus dibalas, tapi bisa diubah jadi kemenangan yang manis. Dan akhirnya, Danu memutuskan. Ia akan datang ke reuni itu. Bukan untuk mencari pengakuan. Bukan untuk pamer. Tapi untuk melihat sendiri, siapa yang masih hidup dalam masa lalu, dan siapa yang telah belajar dari kesalahan. Hotel berbintang 5 itu berdiri megah di tengah kota, memantulkan cahaya sore seperti istana kaca. Danu memarkir motornya di pojok halaman, jauh dari pintu utama. Ia turun perlahan, menepuk celana jeans yang penuh debu, lalu membetulkan ransel lusuh di pundaknya. Jaket kumal yang membungkus tubuhnya tampak seperti sisa perang, dan sepatu bolongnya tak kalah menyedihkan. Tapi matanya, tajam dan tenang, memancarkan keberanian yang tak terbantahkan. Para tamu berdatangan dengan pakaian rapi, wangi, dan penuh percaya diri. Mobil-mobil mewah berjajar seperti pameran status sosial. Saat Danu melangkah ke lobi, langkahnya langsung menyedot perhatian. Beberapa orang menoleh, lalu membisikkan sesuatu ke teman di sampingnya. Ada yang langsung menutup hidung, seolah ia membawa bau busuk dari gang sempit. Seorang panitia menghampiri dengan wajah curiga, menahan Danu sebelum masuk ke ballroom. "Maaf, Pak. Anda tamu undangan?" tanyanya, setengah berbisik, setengah meremehkan. Danu menyodorkan undangan yang dilaminasi plastik agar tak basah terkena hujan sore tadi. Panitia itu membacanya, ragu-ragu, lalu memanggil temannya sambil berbisik. Setelah beberapa detik menilai dari kepala hingga kaki, mereka akhirnya mengangguk pelan dan mengizinkan masuk, tanpa senyum, tanpa sopan santun. Danu melangkah ke dalam ruangan. Dekorasi reuni tampak megah, lampu kristal menggantung anggun, musik nostalgia mengalun lembut, dan di setiap sudut tampak wajah-wajah penuh nostalgia.
Tapi saat matanya bertemu dengan para alumni, suasana berubah drastis. Tatapan mereka menusuk seperti belati. Tertawa kecil terdengar, dan tak lama, satu dua suara sumbang mulai terdengar, sengaja dikeraskan. Itu siapa? Tukang ojek online nyasar? Gila, dia beneran datang? Masih hidup toh? Astaga, kayak gelandangan. Danu hanya menunduk sejenak, lalu duduk di kursi belakang dekat dispenser. Ia tahu tempatnya bukan di tengah sorotan, bukan di meja alumni yang bersuara paling nyaring. Tapi justru dari bayang-bayang itulah ia akan menyaksikan semuanya. Tak satu pun dari mereka menyapanya dengan tulus. Bahkan yang dulu satu kelas, seolah amnesia massal, tak mengenal, tak peduli. Seorang mantan teman dekat yang kini berdasi dan berkacamata tebal sempat menatap lama, lalu memilih berbalik arah, pura-pura tak melihat. Danu menarik napas dalam. Lucu, gumamnya pelan, saat dulu aku miskin, mereka tertawa. Saat sekarang aku berpakaian seperti dulu, mereka tetap tertawa. Tapi tak satu pun tahu apa yang aku simpan di balik ini semua. Jam terus berdetak. Di panggung, MC mulai memandu acara dengan semangat. Tawa membahana, kenangan masa SMA dikupas satu persatu. Namun di sudut ruangan, duduk seseorang yang diam, tak dianggap, tapi menyimpan badai yang akan segera mengguncang seluruh ruangan. Mereka belum tahu, 10 menit ke depan, tawa itu akan lenyap. Suasana ruangan semakin ramai. Tawa meledak dari meja alumni-alumni, populer, yang sejak dulu menganggap diri mereka kasta tertinggi. Danu, duduk diam di sudut, hanya memperhatikan tanpa bereaksi. Ia melihat wajah-wajah yang dulu menyudutkannya di kelas, sekarang masih merasa berhak atas perhatian dan tepuk tangan. Segelas wine di tangan mereka, sementara mulut sibuk membicarakan pencapaian masing-masing, pekerjaan di luar negeri, bisnis yang sukses, jabatan prestisius, bahkan pasangan yang dianggap trofi. Di meja tengah, salah satu panitia, Raka, mantan ketua OSIS, berdiri dan menyindir lantang. Dulu kita punya teman yang gak pernah bayar iuran piket, selalu pakai seragam sobek, dan suka tidur di musola karena malu pulang. Tawa meledak. Beberapa menunjuk ke arah Danu secara terang-terangan. Kayaknya ada deh yang mirip orang itu sekarang di ruangan ini. Hinaan itu seperti peluru yang ditembakkan tanpa peringatan. Danu tak berkedip, menatap Raka dengan mata kosong. Bukan karena tak merasa sakit, tapi karena luka lama itu sudah terlalu akrab. Ia bahkan tak perlu membela diri. Dunia sedang mempertontonkan wajah aslinya, dan ia siap menyaksikan semuanya sampai akhir. Salah satu alumni perempuan, Mila, mantan ketua cheerleader, mengerling ke arah Danu sambil menutup hidung dengan sapu tangan kecil beraroma parfum mahal. Serius, panitia nggak filter tamu ya? Ini acara reuni, bukan tempat penampungan. Kembali gelak tawa menyambar udara, lebih nyaring dari denting sendok dan garpu yang berserakan di piring. Danu menunduk sebentar, bukan karena kalah, tapi karena tengah menahan bara yang mendidih di dalam dada. Ia menatap undangan di tangannya, lalu melipatnya dengan hati-hati dan menyelipkannya ke dalam ransel. Di benaknya, suara ibunya terngiang, "Jangan marah, nak. Waktu akan membalas dengan cara yang lebih elegan." Ia mengangguk pelan. Waktu itu sudah dekat. Beberapa mantan guru juga tampak memicingkan mata, seolah heran mengapa seseorang seperti Danu diundang ke acara mewah seperti ini. Salah satunya bahkan mengajak Danu keluar ruangan secara halus, namun Danu menolak dengan sopan, menyebut bahwa ia hanya ingin duduk dan mengingat masa lalu. Ia tak menyalahkan para guru, mereka dulu pun ikut diam saat dirinya dikucilkan. Budaya diam itu masih terasa kental hingga hari ini. Di atas panggung, panitia mengumumkan bahwa acara akan segera memasuki sesi penghormatan bagi tamu kehormatan dan sponsor utama reuni. Seseorang yang luar biasa sukses namun memilih untuk hadir secara sederhana. Semua menatap ke arah pintu masuk, menanti kedatangan sosok misterius itu. Beberapa mulai menerka-nerka. Nama-nama besar disebut, tapi tidak ada yang menyangka bahwa jawabannya sudah duduk di dalam ruangan itu sejak tadi. Danu menegakkan punggungnya perlahan. Ia membuka resleting ranselnya, lalu menarik sesuatu dari dalamnya. Bukan benda mencolok, melainkan lencana kecil berinisial DK Corp, perusahaan raksasa digital Asia Tenggara yang namanya baru saja masuk Forbes bulan lalu. Ia menggenggamnya erat. Waktunya sudah dekat. Mereka akan tahu, dan ketika saat itu tiba, tak akan ada lagi tawa. Sinar sorot panggung menerangi Raka yang kembali berdiri di tengah ruangan, memegang mikrofon seperti pemandu acara kondang.
Ia tertawa puas setelah melontarkan sejumlah lelucon internal yang hanya dimengerti oleh geng populernya. Namun kali ini, ia melirik tajam ke arah Danu, yang sejak tadi tetap duduk tenang di pojok. Bibirnya menyeringai, matanya menyiratkan niat tak baik. Sebelum kita mulai sesi penghormatan untuk tamu spesial kita, izinkan saya memberi sedikit nostalgia, katanya dengan nada mengejek. Masih ingat dulu ada murid yang suka nyuci seragam di kali belakang sekolah karena ibunya nggak punya mesin cuci? Yang tiap upacara sepatunya selalu basah kuyup karena numpang jemur di atap musola? Ruangan kembali terguncang oleh tawa. Beberapa alumni lain ikut menambahi, seolah ikut berpesta dalam penghinaan massal itu. Tak ada yang membela. Tak satu pun yang berdiri untuk menghentikan kebiadaban itu. Danu tetap diam. Ia tidak bergerak, bahkan tak bergeming. Sorot matanya tetap menatap ke depan, tak terfokus pada siapapun. Dalam dirinya, luka lama seperti membuka kembali koreng yang hampir sembuh, namun tak mengeluarkan darah, melainkan nyala. Ia menahan setiap desakan dalam dadanya, karena ia tahu, ini bukan akhir. Ini hanya pemanasan dari apa yang sebentar lagi akan terjadi. Raka terus berbicara, kini suaranya semakin lantang. Siapa tahu dia udah jadi seleb TikTok sekarang. Atau mungkin masih kerja di tempat cucian motor, ya? Ada yang punya kain logam? Biar bisa kasih tip, kasihan. Semua tertawa lebih keras. Bahkan Mila, yang tadi pura-pura tak mengenali Danu, kini menutupi mulutnya dengan napkin sambil menahan tawa yang tak sopan. Beberapa alumni yang sebenarnya tidak ikut menghina pun tetap diam, terjebak antara rasa tidak nyaman dan ketakutan sosial. Mereka tahu ini salah, tapi enggan menentang karena takut dikucilkan dari lingkaran sukses yang dibentuk oleh ego semata. Danu menjadi simbol dari masa lalu yang mereka anggap hina, dan hari itu mereka menertawakannya dengan segala topeng kemewahan. Namun detik demi detik berlalu, suasana mulai berubah. Seorang panitia mendekati panggung, membisikkan sesuatu di telinga MC sambil menunjukkan layar ponselnya. MC itu tiba-tiba diam, wajahnya memucat. Ia memandang ke arah Danu yang masih duduk santai. Matanya membesar, seolah baru menyadari kesalahan besar yang tak bisa ditarik kembali. Raka masih tertawa, belum menyadari bahwa panggung yang ia gunakan untuk menyebar ejekan sebentar lagi akan runtuh menimpanya sendiri. Yah, gak apa-apalah. Kita semua kan sudah sukses, ya kecuali 1-2 orang yang datang bawa aroma nostalgia kumuh. Tambahnya, masih sempat melempar kalimat terakhir sebelum MC mendekat dan merebut mikrofon dengan gerakan gugup. Mohon perhatian, suara MC terdengar lebih formal, diselimuti tekanan. Tamu kehormatan dan sponsor utama reuni kita hari ini, ternyata sudah hadir di ruangan ini sejak tadi. Dan beliau adalah, suasana mendadak senyap. Semua menoleh. Raka tampak bingung. Mila menurunkan napkinnya perlahan. Di sudut ruangan, Danu mulai berdiri, dan seluruh dunia seperti berhenti berputar. Langkah Danu pelan namun mantap. Setiap hentakan sepatunya yang aus menggema di lantai marmer ballroom, menghantam keheningan yang baru saja tercipta. Tak seorang pun berani berkata apa-apa. Wajah-wajah yang tadi tertawa kini kaku seperti patung. Suara denting sendok pun seolah berhenti. Dunia mereka yang semula gemerlap mendadak terasa mencekam, seolah waktu menahan napas menanti satu kebenaran besar terbongkar. MC yang masih memegang mikrofon terlihat gugup. Tangannya bergetar ketika melanjutkan pengumuman yang tertunda. Beliau adalah Daniel Kuswara, pendiri dan CEO Dekacorp, peraih penghargaan Tech Pioneer of the Year di Singapura, serta sponsor utama reuni malam ini. Suara itu lirih, seperti tersedak kenyataan yang terlalu besar untuk ditelan. Serentak, kepala-kepala menoleh ke arah Danu, seakan baru melihatnya untuk pertama kali. Danu berdiri tepat di bawah lampu gantung yang kini memantulkan kilaunya ke rambut yang sempat dicemooh, ke jaket lusuh yang menyembunyikan jas elegan di baliknya. Ia membuka ransel, mengeluarkan jas abu-abu custom made, dan mengenakannya perlahan. Di dadanya kini tersemat pin kecil dengan logo Dekacorp yang selama ini terpampang di banyak berita ekonomi Asia Tenggara. Raka, yang tadinya lantang di panggung, kini duduk membeku. Mila memalingkan wajah, sembunyi di balik rambut panjangnya yang sudah tak bisa lagi menyelamatkan rasa malu. Para alumni yang tadi asyik menertawakan kini menyatukan tangan di pangkuan, menatap ke bawah, tak mampu mengangkat wajah. Beberapa mulai berbisik gugup, tak percaya bahwa pria yang mereka hina hanya 10 menit lalu adalah sosok yang mereka banggakan di grup WhatsApp alumni selama setahun terakhir, tanpa tahu siapa pemilik nama itu sebenarnya. Danu melangkah ke podium. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, lama dan tajam.
Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketenangan yang membuat orang-orang merasa lebih bersalah dari sejuta makian. Ia membuka suara. Terima kasih untuk sambutan yang sangat hangat malam ini. Suaranya tenang, namun nadanya menggigit. Ternyata waktu tidak mengubah segalanya. Beberapa dari kalian masih tertawa seperti 15 tahun lalu, hanya saja panggungnya lebih megah. Tak ada tepuk tangan. Tak ada suara. Hanya detak jantung yang berpacu lebih cepat dari rasa malu. Danu melanjutkan, saya datang bukan untuk dihormati. Saya datang karena ingin tahu apakah mereka yang dulu mencemooh, sudah belajar menjadi manusia. Ia berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke arah Raka dan Mila yang kini tampak seperti siswa bersalah di ruang BP. Saya tidak dendam, katanya lagi, karena hidup telah membalas semuanya dengan cara yang jauh lebih adil dari sekadar ejekan. Tapi saya ingat. Saya selalu ingat bagaimana rasanya menjadi kalian yang tertawa di atas luka orang lain. Satu persatu, mata mulai basah. Tapi air mata itu tak cukup membasuh rasa malu yang sudah terlanjur menghitam di hati. Dan ketika Danu selesai berbicara, ia tidak menunggu tepuk tangan, karena ia tahu tidak akan ada. Ia hanya menatap mereka untuk terakhir kalinya, bukan dengan amarah, melainkan dengan belas kasihan. Dalam diam itu, ia telah menang. Dan ruangan itu, yang tadi penuh suara dan sombong, kini hanya dipenuhi satu hal, kebisuan yang menyayat. Setelah pidato singkat itu, Danu turun dari panggung tanpa ekspresi. Ruangan tetap membeku, seolah udara enggan bergerak. Semua mata tertuju padanya, namun tak satu pun bibir sanggup mengeluarkan suara. Seorang alumni perempuan yang dulu terkenal cerewet, kini bahkan tak mampu mengangkat gelas minumnya. Panggung yang semula jadi arena penghinaan, kini berubah menjadi tempat pengakuan dosa massal. Beberapa panitia mulai bergerak mendekat, menawarkan jabat tangan, senyum paksa, dan pujian yang terdengar kaku. Tapi Danu hanya membalas dengan anggukan singkat. Ia tak membutuhkan pengakuan dari mereka. Ia tahu, di balik sapaan manis itu, masih tersimpan wajah-wajah lama yang dulu tak segan melempar sepatu ke arah meja belajarnya hanya karena ia anak buruh. MC yang sebelumnya terlihat pongah kini menunduk, menyodorkan mikrofon sekali lagi. Mungkin Mas Danu bisa berbagi sedikit cerita tentang perjalanan hidupnya, bagaimana bisa sampai ke titik ini? Suaranya terdengar memohon, mencoba mencairkan suasana. Semua orang menunggu jawaban, bukan karena kagum, tapi karena ingin memahami bagaimana seseorang yang mereka remehkan bisa melesat sejauh itu. Danu tersenyum tipis. Perjalanan saya sederhana, katanya tenang. Saya tinggalkan kota ini saat semua orang menertawakan saya. Saya kuliah dari hasil mengantar galon dan cuci motor. Saya tidur di lantai gudang selama 3 tahun. Saya bangkit karena tak ada satupun dari kalian yang percaya saya akan jadi apa-apa. Dan rupanya, rasa sakit bisa menjadi motivasi paling jujur. Seketika itu juga, Mila menyeka air mata. Ia tampak remuk. Dulu, ia sering menolak mentah-mentah permintaan Danu hanya untuk sekadar duduk berdekatan saat kerja kelompok. Aku nggak tahu, aku pikir kamu cuma akan jadi orang biasa, katanya lirih, mencoba mendekat. Tapi Danu hanya melangkah menjauh, tanpa sepatah kata pun. Baginya, waktu untuk menjelaskan sudah habis. Di sisi lain, Raka masih membeku. Ia berusaha tersenyum, menyembunyikan wajah yang tertampar kenyataan. Bro, lo keren banget sekarang. Gue bangga, sumpah. Namun tak ada tepukan balik, tak ada pelukan balasan. Yang tersisa hanyalah hampa. Danu menatapnya sekali, tatapan yang membawa semua luka lama, sekaligus kemenangan sunyi yang tak bisa dibalas dengan apapun. Salah satu guru yang kini sudah sepuh mendekat dengan tertatih. Maafkan kami, Nak Danu. Mungkin dulu kami terlalu diam, terlalu membiarkan mereka berlaku semena-mena. Danu menatap mata keriput itu, lalu tersenyum hangat. Ibu tidak salah. Ibu salah satu alasan saya tetap bertahan. Saya masih ingat, ibu pernah membungkuskan saya roti karena tahu saya tak punya bekal. Air mata jatuh tanpa malu di pipi sang guru. Setidaknya, masih ada satu orang yang membuat masa lalu tak sepenuhnya pahit. Dan malam itu, perlahan Danu menjadi bukan hanya tamu kehormatan, tapi juga cermin, yang memantulkan wajah asli semua orang di dalam ruangan. Bukan sekadar siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Tapi siapa yang dulu memilih tertawa di atas penderitaan dan siapa yang diam-diam menyelamatkan hidup orang lain dengan secuil kepedulian.
Ballroom yang semula penuh hiruk-pikuk kini hanya menyisakan sunyi yang menyesakkan. Danu telah kembali ke tempat duduknya, namun kini semua mata tertuju padanya. Bukan lagi dengan tawa, melainkan dengan tatapan penuh getir. Tak ada satupun dari mereka yang mampu berdiri dan berbicara. Lidah terasa keluh, mulut serasa terkunci oleh rasa malu yang begitu pekat. Hanya suara pendingin ruangan yang terus berputar, menyuarakan kesunyian yang mencekam. Raka menunduk, menekuk jari-jarinya sendiri di bawah meja. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Dulu, ia selalu bangga jadi pusat perhatian, selalu merasa berada di atas angin. Tapi malam ini, egonya terjun bebas, hancur berkeping-keping oleh kenyataan yang tidak bisa ia sangkal. Ia ingin menyapa, ingin minta maaf, tapi bibirnya seolah membeku, dikunci oleh rasa bersalah yang selama ini tak pernah ia kenali. Mila, yang masih duduk beberapa meja dari panggung, kini hanya bisa menggigit bibir. Hatinya seperti diremas. Ia teringat jelas saat dulu dengan angkuh menertawakan sepatu bolong milik Danu, bahkan pernah melemparkan ket air ke tas lusuh milik bocah itu hanya demi membuat gengnya tertawa. Dan sekarang, laki-laki yang dulu ia anggap tak layak dilirik, menjelma menjadi sosok yang menjungkir balikan seluruh persepsinya tentang nilai manusia. Satu persatu alumni mulai menghindari tatapan Danu. Mereka menyadari bahwa keberadaan pria itu di ruangan ini bukan hanya sebagai tamu penting, tapi juga sebagai pengingat atas masa lalu yang kelam. Masa yang mereka anggap hiburan, padahal bagi seseorang adalah luka yang nyaris tak tersembuhkan. Diam-diam, beberapa menatap undangan di tangan mereka, seolah mempertanyakan, apakah kami benar-benar pantas menghadiri acara ini? Tak lama kemudian, Danu kembali berdiri, menyusuri meja-meja tanpa satupun kata terlontar. Ia mendekati seorang mantan penjaga koperasi sekolah yang kini sudah renta, duduk sendirian di pojok ruangan. Pak Rasim, ucap Danu pelan, terima kasih dulu pernah kasih saya utang roti tanpa minta ganti. Saya ingat. Wajah tua itu mendongak, dan seketika air mata mengalir. Tak ada pelukan, hanya genggaman tangan yang erat dan penuh penghargaan. Melihat itu, banyak yang mulai berkaca-kaca. Danu tak sedang membalas dendam. Ia hanya menunjukkan bahwa kasih sekecil apapun bisa menumbuhkan kekuatan besar. Dan sebaliknya, penghinaan yang terlihat sepele bisa meninggalkan luka yang dalam. Hati mereka tercekat, karena yang selama ini mereka banggakan, kekayaan, jabatan, pencapaian, ternyata tak berarti apa-apa dibanding satu hal, menjadi manusia yang tahu cara memperlakukan sesama. Satu alumni pria mendekat, membawa gelas wine setengah penuh. Bro, gue minta maaf. Gue ikut-ikutan waktu itu. Gue cuma pengen diterima sama mereka. Danu menatapnya tenang, lalu mengangguk. Kamu tidak sendiri. Tapi hidup selalu memberi kita pilihan. Dan sayangnya kalian memilih yang salah. Tak ada bentakan. Tak ada caci. Tapi kalimat itu menghantam seperti petir di langit tanpa awan. Dan ketika Danu kembali melangkah menuju pintu keluar, ruangan masih terdiam. Tak satu pun yang mencoba menahannya. Mereka tahu, malam ini bukan tentang pesta, bukan tentang reuni. Malam itu adalah pengadilan diam, dan Danu telah menjadi saksi, korban, sekaligus hakim yang mengadili semua kenangan dengan elegan. Keesokan harinya, grup WhatsApp alumni mendadak sepi. Tak ada ucapan terima kasih atas acara reuni, tak ada foto bersama yang diunggah, tak ada candaan nostalgia seperti biasanya. Yang ada hanyalah keheningan panjang, dibumbui rasa bersalah yang perlahan menghantui masing-masing dari mereka. Mereka sadar, momen yang seharusnya penuh tawa justru berubah menjadi pengingat betapa mereka pernah begitu rendah sebagai manusia. Raka, yang selama ini merasa tak tergantikan, duduk termenung di balkon apartemennya. Ponselnya tak ia sentuh sejak semalam. Ia membaca ulang-ulang undangan reuni, berharap ada kesalahan, berharap apa yang terjadi hanya mimpi buruk. Tapi tidak. Semua nyata. Hinaan yang ia lontarkan, ejekan yang ia lontarkan dengan bangga, kini menempel di wajahnya seperti tamparan yang tak pernah berhenti bergema. Mila menatap cermin di kamarnya, memandangi riasan yang masih tersisa. Di balik make-up mahal dan gaun bermerk, ia melihat dirinya sendiri, seorang perempuan yang pernah menjadikan rasa malu orang lain sebagai hiburan. Ia membuka akun berita bisnis, dan di sana terpampang wajah Danu, CEO muda Indonesia yang merendah tapi menaklukkan Asia. Judul itu menusuk, membuatnya tersadar bahwa bukan Danu yang berubah, merekalah yang tak pernah tumbuh. Beberapa alumni lain mengunggah permintaan maaf secara anonim di media sosial. Namun tak satu pun dari mereka punya keberanian menyebut nama Danu secara langsung. Mereka tahu,
Tidak ada kata yang cukup kuat untuk menghapus luka. Mereka hanya berharap waktu bisa mengikis rasa malu, meski dalam hati mereka, goresannya akan tetap tinggal, membatu, mengingatkan setiap kali mereka melihat wajah sendiri di cermin. Di rumah kecilnya yang bersih namun sederhana, Danu duduk menatap jendela. Ia tak merasa bangga, apalagi puas. Yang ia rasakan justru hampa, seperti kemenangan yang tak pernah benar-benar ia kejar. Ia hanya ingin hadir, membuktikan bahwa luka bisa berubah jadi kekuatan. Tapi ia juga tahu, banyak dari mereka yang takkan pernah benar-benar berubah, kecuali jika disadarkan dengan pukulan setajam malam itu. Ia menyalakan ponsel, membaca satu persatu pesan permintaan maaf yang masuk. Rata-rata berbunyi sama, gue salah. Maaf, dan, atau, lo hebat banget. Kita malu sendiri. Ia hanya membaca, tanpa membalas. Karena bagi Danu, permintaan maaf yang datang terlambat lebih terasa sebagai beban daripada penghiburan. Mereka meminta maaf karena malu, bukan karena benar-benar mengerti apa yang telah mereka rusak. Sore itu, Danu berjalan kaki ke makam ibunya. Ia duduk di samping batu nisan tua, menabur bunga, dan mulai berbicara lirih. Bu, aku sudah berdiri di hadapan mereka. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebenaran. Mereka lihat siapa aku sekarang. Tapi aku lebih ingin mereka lihat siapa aku dulu, anak kecil yang ibu ajari bertahan, walau diperlakukan tak adil. Matanya basah, tapi bibirnya tersenyum. Ia tahu, ibunya akan bangga. Di sisi lain kota, para alumni mulai menjalani hidup mereka dengan bayang-bayang reuni yang tak pernah mereka duga. Bukan pesta, bukan nostalgia. Tapi sebuah pelajaran yang datang terlambat. Tentang harga sebuah penghinaan. Tentang luka yang tak pernah benar-benar hilang. Dan tentang seorang lelaki bernama Danu, yang tak membalas dengan dendam, melainkan dengan cahaya yang membutakan semua kesombongan. Pagi itu, berita tentang reuni SMA mereka telah menyebar luas di media sosial, bukan karena meriahnya acara, melainkan karena momen membisu yang melucuti topeng banyak orang. Sebuah video berdurasi 10 menit yang diunggah salah satu panitia secara diam-diam, yang menampilkan pidato Danu dan ekspresi tertunduk malu para alumni, telah ditonton ratusan ribu kali. Kolom komentar penuh simpati untuk Danu, dan cemooh bagi mereka yang tertawa di atas penderitaan masa lalu. Sementara mereka masih diselimuti sorotan dan rasa bersalah, Danu justru telah meninggalkan hiruk-pikuk itu. Ia memilih pergi lebih awal dari kota, tanpa pamit, tanpa jejak. Tidak ada unggahan, tidak ada klarifikasi. Ia tidak ingin memamerkan kemenangan. Ia tahu, saat sebuah luka berhasil berubah menjadi kekuatan, itu bukan untuk dibanggakan, melainkan disimpan dalam diam yang anggun. Sebelum pergi, Danu hanya menitipkan satu pesan kepada pihak sekolah lewat email singkat. Gunakan seluruh dana sponsorship bukan untuk acara pesta, tapi untuk beasiswa siswa-siswa tak mampu. Agar tidak ada lagi anak yang harus menanggung beban hanya karena mereka lahir dari keluarga sederhana. Tak ada tanda tangan mewah. Hanya nama kecil, Danu. Pihak sekolah terpana. Tak pernah mereka duga bahwa sosok yang dipermalukan justru hadir membawa terang. Kepala sekolah bahkan mengumpulkan guru-guru dan menyampaikan pesan Danu dengan suara gemetar. Banyak dari mereka menunduk, bukan karena rasa hormat, tapi karena menyesal telah membiarkan masa lalu terjadi tanpa pernah ikut menyembuhkan. Di kota itu, nama Danu tak lagi disebut dengan tawa sinis. Ia menjadi bisikan yang memalukan di antara alumni, tapi juga cambuk kesadaran yang membekas. Di meja makan, di ruang keluarga, bahkan di tempat kerja, para alumni mulai lebih berhati-hati dalam berbicara, menyadari bahwa seringkali mereka terlalu cepat menilai, terlalu dangkal memahami. Danu tidak kembali untuk menciptakan dendam, dan justru karena itu, ia begitu membekas. Ia tak butuh pengakuan. Ia telah tumbuh menjadi seseorang yang utuh, bukan karena pujian, melainkan karena luka yang tidak pernah ia biarkan membusuk. Ia menyembuhkannya dengan cara berjalan lebih jauh, lebih tinggi, hingga mereka yang dulu menginjak tak bisa lagi menjangkaunya. Malam harinya, Danu duduk di balkon penginapan sederhana di kota berikutnya. Angin menyapa lembut, langit tak berawan. Ia menyesap teh hangat sambil menatap jauh ke cakrawala. Tak ada dendam tersisa, hanya ketenangan. Ia telah menyelesaikan babak hidup yang tak semua orang punya keberanian untuk menuliskannya ulang. Dan di sanalah ia berada, seorang pria yang datang seperti bayang-bayang, namun pergi membawa cermin besar yang membuat semua orang terpaksa bercermin. Tanpa kemarahan. Tanpa suara. Tapi meninggalkan gema yang takkan pernah bisa dibungkam.
2 bulan telah berlalu sejak reuni itu berakhir dalam sunyi. Namun dampaknya belum juga surut. Bukan sekadar karena kehadiran seorang Danu yang mengguncang, tapi karena malam itu menjadi titik balik dalam kehidupan banyak orang. Reuni yang seharusnya jadi ajang nostalgia justru menjelma menjadi pelajaran kolektif, tentang rendah hati, tentang luka lama yang tak pernah benar-benar mati, dan tentang harga dari mempermalukan seseorang yang sedang bertumbuh. Beberapa alumni mulai mengubah cara hidup mereka. Raka yang dulu congkak ini mulai aktif dalam kegiatan sosial, membuka program mentoring untuk siswa kurang mampu. Ia sadar, menertawakan seseorang hanya karena penampilan adalah bentuk kebodohan yang tak bisa lagi dibenarkan. Ia menulis surat permintaan maaf panjang untuk Danu, meski surat itu tak pernah dibalas. Tapi dalam hati, ia tahu, surat itu lebih ditujukan untuk dirinya sendiri. Mila pun ikut berubah. Ia mendirikan sebuah komunitas kecil bernama Ruang Dengarkan, tempat anak-anak sekolah bercerita tentang perundungan, tentang perasaan yang tak mereka pahami, tentang ketakutan yang sering diremehkan. Ia tak lagi mengejar penampilan luar, karena ia tahu kini, luka paling parah tak selalu tampak di wajah, kadang tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan setiap hari di sekolah. Sekolah mereka juga tidak diam. Kepala sekolah memajang kutipan dari pidato Danu di depan ruang guru. Ketika kita tertawa atas penderitaan orang lain, kita sedang menelanjangi keburukan kita sendiri. Kini, setiap guru diwajibkan ikut pelatihan empati dan pendampingan psikologis. Karena mereka sadar, membentuk karakter murid tak cukup dengan nilai dan disiplin. Dibutuhkan ketulusan untuk melihat mereka sebagai manusia utuh. Sementara itu, Danu tetap melangkah. Ia tak pernah kembali ke grup alumni, tak pernah membalas pesan panjang yang datang hampir setiap hari. Ia memilih diam, karena ia percaya, diam yang bermartabat lebih nyaring dari 1000 klarifikasi. Namanya tetap dibicarakan di banyak tempat, bukan karena sensasi, tapi karena ia telah memberi pelajaran yang tak bisa ditemukan di buku manapun. Di berbagai kota, Danu mulai membuka cabang lembaga beasiswa yang ia rintis. Ia tidak mencari sorotan. Ia hanya ingin memastikan, tidak ada lagi anak yang perlu menunduk saat membuka bekal sederhana di sekolah. Ia ingin setiap anak tahu, bahwa harga diri tidak ditentukan oleh sepatu baru atau tas mahal, melainkan oleh keberanian untuk terus maju, meski tertatih. Setiap tahunnya, sekolah itu selalu mengenang momen reuni tersebut, bukan sebagai ajang kegagalan, tetapi sebagai pelajaran. Para siswa baru akan mendengar cerita tentang seorang tamu yang datang seperti bayang-bayang dan pergi membawa cahaya. Nama Danu menjadi simbol, bukan karena ia sukses, tetapi karena ia tidak membalas luka dengan racun, melainkan dengan cahaya yang membuat semua orang melihat lebih jelas siapa diri mereka. Dan begitulah, sebuah reuni yang dirancang untuk bersenang-senang berubah menjadi lembar sejarah yang tak akan pernah dilupakan. Karena malam itu, bukan Danu yang dipermalukan. Tapi mereka, yang kini sadar bahwa yang benar-benar memalukan, adalah ketika kita kehilangan hati nurani dan menyadarinya terlalu terlambat. Tak semua orang diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalunya dan berdiri di atas luka yang dulu membuatnya tertatih. Tapi Danu bukan sekadar kembali. Ia hadir tanpa dendam, tanpa amarah, dan tanpa satupun niat untuk membalas dengan cara yang sama. Ia datang dengan diam. Namun dalam diam itu, tersimpan kekuatan yang membuat banyak orang terdiam. Bukan karena takut, tapi karena malu. Dan dari malu itu, perlahan tumbuh kesadaran, bahwa kadang, yang paling menyakitkan bukan pukulan melainkan kenyataan bahwa kita pernah tertawa saat seseorang hampir runtuh. Kisah ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Tapi tentang bagaimana luka bisa jadi kekuatan, dan bagaimana sikap bisa mengalahkan semua bentuk penghinaan. Danu tak perlu panggung, tak butuh tepuk tangan. Ia hanya ingin dikenang bukan karena suksesnya, melainkan karena ia tetap manusia, saat semua orang memperlakukannya sebaliknya. Dan di sanalah letak kemuliaannya, berjalan menjauh dalam senyap, namun meninggalkan jejak yang akan terus diingat, bahwa kadang, orang yang paling dihina, justru yang paling meninggalkan makna.